Nama gadis ini adalah Darby. Namanya diambil dari boneka. Ia diberi nama itu oleh ibunya yang mengoleksi dan menjual boneka, dan kakak perempuannya diberi nama Annie. 4 tahun lalu, orang tua Darby mengalami koma dalam kecelakaan karena boneka yang membuat mereka ketakutan. Saat orang tuanya berkendara dan tiba-tiba ia ditakuti oleh boneka AI yang tiba-tiba bicara dan menyebabkan kecelakaan tunggal. Darby dan kakaknya menggugat perusahaan boneka itu dan menjual koleksi bonekanya, dan seketika mereka menjadi super kaya. Meskipun ia harus menyerahkan perwalian sahnya atas warisan kepada kakaknya Annie karena berusia 18 tahun, sedangkan Darby baru berusia 12 tahun. Kakaknya terlalu sibuk dengan kuliah dan pekerjaannya, sehingga yang selalu mengunjungi orang tuanya ke rumah sakit adalah Darby. Ia akan menceritakan segalanya dan kesehariannya kepada orang tuanya agar membantu penyembuhan orang tuanya. Setelah menginjak usia 16 tahun, Darby berencana akan mengadakan pesta ulang tahunnya yang bertema Halloween. Saat bulan Oktober tiba, ia mulai mendekorasi di awal bulan bersama dengan sahabatnya Ken. Ken selalu datang menghibur Darby dalam keadaan apapun. Ken adalah seorang gadis. Mereka berdua melakukan semuanya bersama-sama, termasuk merencanakan pesta ulang tahun. Mereka merencanakan akan membuat rumah hantu sebagai ide untuk mendekati pria. Darby berencana mencobanya pada Peter, anak laki-laki yang dahulu ia taksir selama hampir 2 tahun. Selama beberapa minggu ke depan, mereka mengubah rumah Darby menjadi pusat perencanaan pesta. Mereka mengaudisi semua orang dan membeli semua dekorasi pesta terbaik. Namun Annie, kakak Darby, selalu tampak alergi untuk bersenang-senang. Ia akan menggunakan rumah untuk presentasi perusahaan pemasarannya, dan stres karena Darby dan kakaknya terus bertengkar masalah rumah yang akan mereka gunakan untuk kepentingan mereka. Setelah itu, Darby berencana mengundang anak-anak panti asuhan setempat untuk datang. Keesokan harinya, sebuah mobil van berisi anak-anak dari panti asuhan tiba. Ketika mereka turun dari mobil, mereka berteriak kegirangan. Saat itu salah satu anak menarik tangan pengemudi, yaitu bernama Leo. Namun Leo cukup malu untuk keluar karena penampilannya yang compang-camping. Namun Darby datang dan memohon agar Leo menuruti keinginan anak itu. Kemudian Peter datang dengan berjalan menuju pintu. Hati Darby pun mulai berdebar-debar sampai ia melihat Peter membawa sekelompok gadis bersamanya. Namun Darby tidak peduli dan mengajak Peter ke rumah hantu sesuai dengan rencananya. Setelah bersama Peter, Darby berencana akan berteriak dan memeluk Peter saat di rumah hantu. Namun pada kenyataannya, Peter malah menertawakan semua hal yang menakutkan. Pada labirin yang paling seram, Peter malah menjerit melompat ke belakang Darby. Darby cukup kecewa karena waktunya dengan Peter tidak berjalan sesuai rencana dan sudah berharap lebih. Namun ketika ia melihat anak-anak panti asuhan bersenang-senang dengan penuh permen dan laba-laba plastik, membuat hati Darby pun bahagia. Setelah mengantar kembali, Darby sedikit berbincang dengan Leo. Lalu datang Peter dan mengolok-ngolok penampilan Leo. Namun Darby menjauhkan perhatian Peter dan kawan-kawannya. Setelah mendengar uji coba ulang tahun Darby, semua orang di sekolah mengerumuni Darby dan untuk mendapatkan undangan, tetapi semua berubah saat Darby pulang. Annie, kakak Darby, mendesak Darby agar menghentikan pestanya karena para bos besar akan datang ke rumahnya besok. Darby menolak dengan keras. Mereka pun berdebat dengan sengit. Darby sangat kesal sehingga bergegas keluar rumah dan berjalan ke rumah sakit. Darby duduk dan menceritakan masalahnya kepada ibu dan ayahnya yang tengah koma. Darby memutuskan untuk tetap mengadakan pesta. Sesaat keluar dari kamar rumah sakit, tiba-tiba Darby bertemu dengan Leo. Leo menjenguk salah satu anak yang menderita radang usus buntu dan membawakannya sebuah boneka.
Lalu Darby berencana menumpang ke mobil van milik Leo untuk pulang. Di sepanjang perjalanan mereka mengobrol segala hal, termasuk Leo yang dititipkan ibunya di panti asuhan saat masih bayi. Setelah sampai di rumah, Darby mengundang Leo untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Keesokan harinya setelah Annie berangkat kerja, Ken dan Darby mengantar semua pegawai catering staf pesta Halloween untuk datang ke rumahnya. Pesta itu menjadi populer. Semua orang dari sekolah datang dan Darby berkumpul dengan Peter sepanjang malam dan tidak menyadari kedatangan Leo yang membawa setangkai bunga untuk ucapan selamat ulang tahun. Namun lagi-lagi Peter selalu mengolok-olok Leo dan mendorong Leo ke salah satu petugas pemadam api sirkus, menyebabkan kebakaran pada tirai lalu menjalar ke seluruh ruangan. Semua orang-orang panik dan berlarian keluar rumah. Kemudian Darby pingsan saat terkena asap tebal. Leo menggendong Darby keluar dari rumah itu dan Peter mengkhawatirkan Darby. Tapi Ken, sahabatnya, menyalahkan Peter, kemudian mengusirnya. Annie datang dan berlari ke arah Darby, memeluk erat saudaranya sambil menangis bahagia karena bersyukur Darby baik-baik saja. Tapi Darby terkejut karena Annie tidak marah. Annie tidak pernah mempermasalahkan barang yang terbakar karena mereka cukup kaya. Dan Darby melalui pemeriksaan medis. Tapi ia menyadari ia masih memegang tangan Leo. Setelah kejadian itu, Darby ke rumah sakit dan mengatakan semua kejadian kepada orang tuanya dan meminta maaf saat itu. Tiba-tiba orang tua mereka bangun. Darby terisak kegirangan. Leo datang menjemput dan mereka semua dan membawa Darby beserta kakak-kakaknya untuk pulang ke rumah. Leo cukup terkesan akan kebaikan Darby yang ingin mengajak anak-anak panti asuhan untuk tinggal bersamanya. Setelah kejadian itu, Darby dan Leo pun menjalin hubungan serius.